Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, kita sekarang akan membahas bab 2, Mindfulness Zikir Nafas, dari buku Mindfulness Zikir Nafas yang ditulis oleh Bapak Setio Purwanto. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mencapai kondisi mindfulness Islam. Salah satunya akan dibahas di dalam buku ini, yaitu pendekatan mindfulness zikir nafas. Mindfulness zikir nafas merupakan metode untuk mencapai keadaan kesadaran akan Allah, baik kesadaran akan zat, sifat, dan afal Allah. Mindfulness zikir nafas ini melatih kesadaran agar menyadari Allah saat ini tanpa memberikan penilaian apapun dari waktu ke waktu, yaitu dengan jalan menyadari Allah yang sedang menggerakkan nafas masuk dan keluar, yang kemudian diiringi dengan penyebutan Allah, kurung buka, zat yang disadari. Ketika nafas masuk menyebut Hu, dan ketika nafas keluar menyebut Allah. Bagaimana mindfulness zikir nafas dapat mengantarkan kita ke kondisi mindfulness Islam? Berikut adalah penjelasannya. Subjudul A, diam seperti patung. Latihan zikir nafas bertujuan untuk mengaktifkan kesadaran jiwa menuju sadar Allah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, jasad harus didiamkan yang biasa disebut dengan tubuh dimatikan sejenak selama latihan dengan cara bersikap diam seperti patung. Jadi diam ya. Zikir nafas itu diam seperti patung. Tidak boleh bergerak. Ketika jasad kita sudah dalam kondisi diam tidak bergerak, maka kita akan mudah untuk beralih ke jiwa, yaitu yang sadar. Jadi, kalau tubuh kita diam, maka secara otomatis jiwa kita akan aktif. Karena tubuh dimatikan, jadi jiwa ya aktif. Sesudah kita diam, maka godaan sensasi akan muncul, mulai dari sensasi pada kulit, kepala, atau dalam tubuh Anda. Semua itu tidak boleh memancing kita untuk bergerak. Kita biarkan saja sensasi fisik itu terjadi pada tubuh kita. Jadi memang ya, pada saat kita diam, maka hal-hal yang tadinya enggak kita rasakan, itu akan terasa. Kadang-kadang seperti ada semut bergerak, ada serangga, kadang-kadang seperti digigit nyamuk. Padahal enggak. Di punggung ada yang merambat gitu. Kadang seperti serangga masuk telinga, dan banyak lagi. Agar dapat melakukan sikap diam seperti patung, kita harus mempersiapkan posisi zikir kita senyaman mungkin, agar selama melakukan zikir nafas, sejak dari awal latihan sampai akhir latihan, tubuh tidak bergerak sama sekali. Rasa kesemutan pada kaki saat melakukan latihan sangat sering terjadi. Namun apabila terjadi kram pada kaki, maka kita bisa segera menghentikan sejenak latihan untuk mengendorkan kaki yang kram.
Jadi kalau tiba-tiba kaki kram, ya berhenti dulu. Ya, kakinya dikendorkan sampai kramnya itu tidak terasa lagi atau sampai tidak kram lagi. Kemudian dimulai lagi. Itu. Saat melakukan zikir nafas, kita usahakan tubuh kita tegak, tulang belakang tegak. Banyak sekali manfaat menegakkan tulang belakang. Selain lebih kuat dan lebih lama dalam berzikir nafas, kita juga dapat memperteguh sikap lurus kepada Allah. Posisi tubuh yang tegak juga dapat mencegah tertidur saat berzikir nafas. Jadi biasanya kita duduk simpuh ya, maka ketika duduk simpuh ini punggung itu kita tegakkan, tegak lurus sampai kepala. Nah ini akan kokoh dan tahan lama. Nah selain itu kita akan lebih mudah silatun. Karena apa? Karena saraf-saraf dalam tubuh kita, terutama tulang belakang ini sampai kepala, itu normal, sehingga tidak ada aliran darah yang tersumbat. Dan ini juga menyehatkan tubuh kita. Sesuatu hal yang sering terjadi di awal zikir, di kisaran 10 menit pertama, akan muncul beberapa sensasi tubuh. Misalnya, munculnya rasa gatal di muka atau bagian tertentu, merasakan ada seperti hewan serangga yang berjalan di muka atau tangan, rasa kesemutan, rasa panas atau dingin di bagian tubuh tertentu, dan lain sebagainya. Semua sensasi apapun ketika diam berzikir nafas harus diabaikan dan tetap fokus pada kesadaran akan Allah atau fokus kepada kesadaran akan nafas masuk dan keluar. Jadi memang begitu, ketika kita diam banyak sekali sensasi fisik, ya. Sensasi jasad yang muncul banyak sekali. Selain itu juga pikiran kemana-mana. Yang biasanya nggak kita pikirkan muncul gitu. Jadi pikiran tuh kemana-mana. Setelah pikiran kemana-mana, pikiran ke masa lalu, pikiran ke masa depan, memikirkan hal-hal yang terjadi, yang barusan kita lalui, atau hal yang di rumah, atau apapun. Nah, itu juga membawa perasaan, ya. Kadang-kadang merasa sedih, merasa gembira, juga kadang-kadang membawa rasa tahu-tahu dingin, tahu-tahu merasakan panas, dan lain-lain. Nah, itu semua sensasi-sensasi jasad. Itu gangguan. Makanya harus kita abaikan, ya, jangan dilawan. Nah, ini Bapak Ibu, pembahasan tentang subjudul yang A, diam seperti patung. Jadi zikir kita itu, zikir nafas sadar Allah, diam, tak bergerak, seperti patung. Apapun yang terjadi, diam seperti patung. Demikian pembahasan kali ini. Video berikutnya akan mengulas subjudul yang B, sikap aktif menerima. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.